harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang sekasih, berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Kita beberapa hari yang lalu sudah melihat di video YouTube atau di video-video lain di mana saudara kita Yaya Waloni meminta maaf atas kesalahan-kesalahannya, yang mana dia selalu dalam ceramahnya menghina orang Kristen, menghina Bible, menghina Tuhan Yesus, menghina lambang-lambang kekristenan dan yang lainnya dan seterusnya. Dan akhirnya dia ditangkap polisi, dan waktu di pra-peradilan dia mencabut pra-peradilannya, dan di situ dia kesempatan minta maaf kepada semua orang Kristen yang merasa tersakiti. Saya pribadi sih bisa memaafkannya, tetapi bagaimana dengan proses hukumnya, saudara? Ya, jangan saudara lupa ya, subscribe dulu, tombol lonceng pencet, like, beri komen. Jadi saya tidak dalam kapasitasnya untuk menjawab itu, namun saya pakai referensi apa kata orang ini yang selama ini saudara kita ini, Fadlizon ini adalah dekat dalam arti begini. Anda masih ingat 212 kan? Yaya Waloni ada juga, Fadlizon ada di sana. Ya, dia ini Fadlizon ini anggota DPR. Jadi ada waktu itu di orasi 212 ya. Tapi setelah Yaya Waloni ditangkap polisi, terus Yaya Waloni minta maaf. Ya, menurut pendapat Fadlizon seperti apa ya? Kalau orang sudah minta maaf ya dalam kasus tertentu, dia ngaku bersalah, terus dia minta maaf, apakah setelah maaf gitu bisa dibebaskan? Mari kita dengar dulu apa yang dikatakan saudara Fadlizon. Ini dia. Sesuatu yang sudah jelas salah, yang bersangkutan sendiri sudah minta maaf, berarti sudah salah, mengakui kesalahannya. Orang minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, ini konstitusi pasal 27 ayat 1. Apa dia katakan? Ya, kalau orang punya kasus tertentu, ya termasuk Yaya Waloni, berarti minta maaf atas kesalahannya, maka kesalahannya sih boleh saja dimaafin. Tetapi proses hukum harus jalan terus, kata anggota DPR ini. Dan saya juga mengikuti apa yang saudara anggota DPR ini katakan. Memang kita sebagai orang Kristen, kita harus mengasihi, betul. Saya tidak katakan bahwa kita harus memaki-maki, kita harus membalas kejahatan dengan kejahatan, kita mengutuk, kita teriak-teriak, memaki-maki. Tidak, kita tetap mendoakan Yaya Waloni sehat selalu ya dalam mengikuti proses hukum yang ada. Namun saudara, bukan berarti kita ya mengabaikan hukum yang ada di negeri ini. Ya, memang saya bisa baca ayat-ayatnya di Alkitab itu, memang kita mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, dan kita berdoa buat orang-orang yang memusuhi kita. Dan kasih itu adalah hukum yang terutama dan utama, karena Allah itu adalah kasih. Siapa yang tidak punya kasih, dia tidak punya Allah. Siapa yang ada kasih, dia di dalam Tuhan. Begitu ya. Tetapi saudara, karena negara kita ini negara hukum, setelah kita mengasihi, kita serahkan kepada hukum atau kepada pihak yang menangani hukum ya. Kepolisian, terus kejaksaan, hakim, setelah mungkin putus nanti dari pengadilan ke lembaga permasyarakatan dan seterusnya dan sebagainya. Jadi kita warga negara yang taat hukum, serahkanlah saudara kita Yaya Waloni kepada proses hukum.
Jadi jangan ada kita sesama hamba Tuhan saling argumentasi dan berbeda pendapat, dan itu perbedaan pendapat, perbedaan pemahaman terus dijadikan sebuah dijadikan itu menjadi polemik gitu, jadi masalah, problem. Yang satu bilang udah ampuni saja, udah bebaskan saja, saling meminta maaf, lepas semua gitu ya. Jadi kalau sudah minta maaf, bebaskan saja, berdamai saja. Padahal sudah di ranah hukum. Berarti kan kita intervensi terhadap hukum, saudara. Sebagai gembala sidang, sebagai pendeta, saya tidak boleh intervensi terhadap hukum. Tapi saya tetap mendoakan saudara Yawaloni Muhammad KC supaya mereka tetap sehat untuk mereka bisa menjalani proses hukum ini. Nah, jadi jangan kita jadi berdebat ya sesama hamba Tuhan karena salah dalam memahami firman Allah. Karena bukan kita aja hamba Tuhan, kita hamba Tuhan dalam memberitakan Injil supaya orang percaya Yesus dan mereka diselamatkan, tidak masuk neraka, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu memang tugas kita sebagai hamba Tuhan. Tetapi jangan salah, saudara, jangan keliru bahwa pemerintah juga, kata Roma 13, adalah hamba Allah. Hamba Allah bukan untuk memberitakan Injil keselamatan, Injil kerajaan, bukan. Bukan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Mereka hamba Allah untuk mengatur masyarakat supaya masyarakat ini bisa mematuhi hukum yang ada. Jadi mereka hamba Allah dalam hal itu, dalam bidang itu. Nah, tapi kalau untuk masuk surga, orang harus buka hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, dibaptis dan seterusnya dan sebagainya, maka mereka selamat. Jadi bagian kita sudah selesai, mengasihi dan mendoakan, melepaskan pengampunan terhadap Yaya Waloni. Namun biarlah ya, semua kita jangan ada intervensi terhadap hukum. Jangan ada buat statement-statement yang sok rohani, membela A, membela B, sok suci, membela A, membela B. Tidak, biarkanlah Yaya Waloni menjalani proses hukumnya. Nah, oleh karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, saya sebagai hamba Tuhan, saya jaga mulut saya. Walaupun saya memberitakan Injil, yang saya sampaikan adalah hanya bagaimana karya keselamatan yang Yesus lakukan. Mulai dari lahir, mati di atas Golgota, dikuburkan, bangkit hari yang ketiga, naik ke sorga, dan berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, menyediakan tempat bagi kita di sorga, supaya nanti tempat itu sudah tersedia, dia akan datang kembali menjemput kita orang percaya, supaya di mana dia berada, di situ kita berada. Ya, itulah inti, simpel pemberitaan Injil keselamatan, supaya orang menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, saya begitu, saudara. Tidak saya sampaikan yang aneh-aneh. Ya, walaupun mungkin ada channel-channel Islam yang mencomot-comot penginjilan saya, yang mendoakan orang berkupiah, orang berkerudung, namun lihat, sampai sekarang saya biasa-biasa saja. Karena apa? Tidak ada di sana pelanggaran hukum. Saya tidak pernah memaksa orang untuk ikut Yesus. Saya tidak pernah memaksa orang untuk didoakan. Saya hanya tanya, maukah engkau didoakan? Ketika dia berbicara tentang apa yang menjadi pergumulan persoalannya, saya akan tanya, maukah engkau didoakan? Bahkan saudara, banyak orang-orang yang pakai kerudung di rumah sakit kita doakan. Anda bisa lihat ya, itu di YouTube kita itu ya. Di beberapa rumah sakit mereka datang kerumun, kita doakan. Sampai kadang-kadang itu di beberapa tempat terjadi problem, disebabkan pada waktu itu memang dilarang berkumpul, tapi mereka datang, kita tetap layani, dan akhirnya keamanan datang dan di situ terjadi problem. Tetapi puji Tuhan, kita tidak melanggar hukum, kita ya bisa ya sampai hari ini ada di tempat ini, saudara. Jadi pelayanan kami itu lebih mengarah kepada kasih. Contohnya seperti ini, saudara ya. Ini pelayanan kami nih. Nah ini ya. Ini saudara tahu, ini di kolong jembatan nih. Di kolong jembatan, anak-anak yang ada di wilayah-wilayah jembatan sana kita kumpulkan. Ya, kita kumpulkan. Satpol PP, walaupun itu namanya dinas sosial, walaupun itu namanya orang-orang tertentu, mereka tahu kami berbuat baik. Nah, kita kumpulkan begini, saudara ya. Terus kita doakan mereka. Setelah itu, saudara,
kita kasih makan. Ya, kalaupun kita dikatakan ini adalah perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak baik, mempengaruhi orang untuk ikut Tuhan, is okay, anyway, no problem. Tapi kami tidak ada memaksa orang. Kami tidak pernah paksa. Malah kalau kami hadir, ya orang udah tahu kendaraan kami, mobil kami, mereka langsung datang. Ya, oleh karena itu, ya saudara-saudara, dukung terus pelayan-pelayanan yang seperti ini. Ya, nanti di deskripsi di situ dibuat link-linknya. Banyak yang begini ini nggak bisa saya hitung ya, pelayanan kami yang begini ya. Nanti dikasih linknya di deskripsi, dan yang mau dukung juga bisa dukung lewat rekening yang ada. Mari kita doa. Haleluya. Tuhan Yesus, aku berdoa buat saudara Yaya Waloni, kuasa Tuhan bekerja supaya dia tetap bisa menjalani proses hukum dengan baik dan benar. Begitu juga saudaraku Muhammad Kace, berkati dia. Farijon, Tuhan berkati semua Indonesia ini, siapapun pemimpin-pemimpin kami di bangsa ini, Tuhan berkati. Para hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati. Jangan saling bentrok satu sama lain. Terima kasih Bapak, dalam Yesus yang kudus kami berdoa.